Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang di gereja yang tercinta ini. Bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita ambil waktu sejenak, kita ambil saat teduh. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Penghibur
Kebaktian ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November ini. Kita melihat kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Anugerah Tuhan dilimpahkan atas hidup kita. Sehingga kita pada pagi hari ini boleh datang bersama-sama kumpul untuk beribadah kepadanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Haji Mahoni dengan tema Yesus Kristus roti yang turun dari surga. Kita dalam masa-masa untuk mempersiapkan memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Memperingati ya, kita mempersiapkan diri kita dan minggu depan kita sudah akan memasuki Advent yang pertama. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor yang 103 ayat yang ke-22 berkata demikian, pujilah Tuhan hai segala buatannya dan segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Mulia bagi anak domba.
semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Mari kita masuk diam doa. Seperti pujian kami naikkan ini ya Tuhan, Engkau adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia ini dan yang menderita di atas kayu salib ya Tuhan, dan Engkau telah kembali ke surga ya Tuhan. Dalam beberapa minggu lagi ya Tuhan, kami akan memperingati akan kasih-Mu yang mengubah wujud-Mu dari Allah menjadi manusia dan turun ke dalam dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu inilah Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kumpul ya Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu, tanpa cinta kasih dari Engkau ya Tuhan, tidak mungkin pada pagi hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya menjelang peringatan akan kelahiran Engkau ini ya Tuhan, Engkau boleh membawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin selama ini ya Tuhan kami belum dengan sungguh-sungguh menerima kehadiran Engkau di dalam hati kami ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, di tahun 2023 ini ya Tuhan, biar kami boleh merenungkan kembali akan kasih-Mu yang besar ini ya Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan untuk lebih mengerti lagi akan kasih ajaib yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, yang membawa pengharapan kepada kami ya Tuhan, menuju hidup yang kekal ya Tuhan. Engkau juga ampuni Tuhan, mungkin selama ini kami tidak berkenan kepada Engkau. Semua perbuatan kami, tingkah laku kami, ucapan kami tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan, supaya dosa yang ada pada kami tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk menerima firman-Mu dan menerima berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, jadikan kami manusia, anak-anak yang boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dengarkan seruan kami yang jauh sempurna ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengapresiasi akan kasih Tuhan ini dengan satu pujian, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Mazmur nomor 103 ayat yang ke-17 dan ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan bersama-sama, kita akan membacakan satu perikop firman Tuhan. Kita akan bacakan secara responsoria dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Selanjutnya dilanjutkan dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-51. Bisa ditampilkan, mari kita baca secara responsoria. Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-35. Sepertinya ada sedikit masalah teknis untuk LCD-nya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Mari yang membawa Alkitab kita bisa baca secara responsoria.
Ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Satu ayat lagi di ayat yang ke-51. Kita baca secara bersama-sama. Akulah roti hidup yang telah dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan responsoria. Sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, "Ya Tuhan, ku percaya." Sebagai orang beriman, biarlah kita semua percaya akan firman Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah
Wahai Bapa, aku percaya firman-Mu tiada kami. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami secara personal. Layakkan ya Bapa. Dan berikanlah Roh Kudus yang akan menuntun pikiran dan hati kami untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Itu bukan kampanye saudara sekalian ya. Mari bersama kita membuka lagi Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ayat 48 hingga 51. Yohanes pasal ke-6 ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Berikan senyum yang termanis yang kita miliki pada kawan-kawan kita. Suami istri pegang tangan kencang-kencang. Pak, Bu, pegang Bu. Kiranya sejahtera Tuhan turun menaungi saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah Yesus Kristus, roti yang turun dari surga. Khotbah hari ini sedikit kering, saudara, perlu konsentrasi dan mengandung sedikit obat batuk. Saudara tahu obat batuk ya? Begitu diminum, belum tentu batuknya hilang, ngantuknya datang langsung, saudara-saudara sekalian. Apabila saudara cukup rajin melewati jalur di depan, bukan depan ya, di samping gereja kita di jalur depan itu, sejak beberapa pekan telah dipasang beberapa spanduk. Dari sekian banyak spanduk, ada 2 spanduk yang cukup menarik perhatian. Ada 2 kata dari 2 spanduk dicetak dengan huruf yang besar. Siapa yang bisa menebak 2 kata itu? Kuis 100, family 100. Siapa yang bisa menebak kata yang besar yang dicetak di 2 spanduk itu? Kata pertama adalah, ini jemaat orangnya baik-baik semua ya. Tidak lihat ke kiri, tidak ke kanan. Di tengah-tengah, saudara, ada 1 spanduk dengan kata besar, berkat.
Di bawahnya ada yang kecil ya. Berkat Tuhan atau berkat Raja ya masih tersedia untuk Anda. Kira-kira demikian kalimat itu. Tapi kata berkat itu gede banget saudara. Tadi pagi itu masih ada. Betul nggak Jenis? Nggak tahu ya. Dan satu spanduk lagi, kata apa yang paling menonjol? Pasti sudah bisa nebak. Kata itu adalah mujizat. Kalau tidak yakin nanti pulang lihat ya. Nah itu Ibu Asyang udah cerita tuh. Betul kan Ibu Asyang ya? Kata yang menonjol adalah berkat dan mujizat. Saudara, ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang, termasuk orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, saya membaca sebuah kisah seorang pendeta suami istri di sebuah kota namanya Kanada ya. Negara Kanada, tapi rupanya ada kota namanya Kanata. Nah, suami istri ini melayani di gereja itu rintis dari awal dan mereka frustrasi. Karena apa? Lebih dari 15 tahun, setahun hanya bisa menghasilkan 4, 5, 6 orang yang bertobat, saudara. Segala cara mereka coba, usahakan supaya banyak orang datang, frustrasi. Pada waktu mereka mau meninggalkan gereja itu, mereka baca di Alkitab dan ternyata mereka menemukan, ternyata supaya gereja bisa berkembang adalah harus menekankan tentang mujizat. Dan mereka tekankan itu saudara, dalam waktu yang singkat, gereja itu berkembang luar biasa dengan orang yang hadir luar biasa. Dan ketika pendeta ini pindah ke Amerika untuk menjadi seorang pengajar di sebuah seminari, gerejanya, gereja Metodis, menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Utara, saudara. Mujizat itu menarik. Jadi majelis-majelis bagaimana supaya gereja kita jemaatnya menjadi banyak, berkembang. Ada hal yang bisa kita lakukan Pak Joni. Tiap minggu undang artis Pak. Siapkan banyak sembako di bawah. Siapkan banyak mobil antar jemput. Dan undanglah pendeta yang kalau dia buka jasnya dikepret gitu ya. Orang yang berdiri itu langsung jatuh. Itu pasti ramai itu. Kalau perlu undang pendeta yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Itu pasti ramai itu. Problemnya, apakah gereja yang berukuran besar dengan jemaat yang sangat masif itu sudah pasti diberkati oleh Tuhan? Halo? Ini penting saudara. Bisa iya, bisa tidak. Begitu pula dengan gereja kecil seperti kita. Bisa diberkati oleh Tuhan, bisa juga tidak. Tergantung di mana kita melihat. Saudara sekalian, Yesus berkata, "Aku adalah roti yang turun dari surga." Sebetulnya Yesus sedang mengkontraskan sesuatu kepada orang-orang yang datang mencari Dia pada waktu itu. Kenapa demikian, saudara? Peristiwa ini terjadi didahului dengan Yesus melakukan mujizat dan 5.000 orang. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang yang makan walaupun dengan hanya beberapa ikan dan beberapa roti. Pada waktu sore, murid-murid pergi menyeberang danau, Yesus sendirian. Dan orang-orang dipersilakan pulang. Dan malam itu ada angin badai dan Yesus menghentikan badai itu. Keesokan harinya mereka mencari Yesus dan tidak menemukannya. Lalu mereka menyeberang dan mereka heran. Loh, ini Yesus kok hebat betul ya? Nggak ada perahu kok bisa nyebrang ke sana. Mereka heran, saudara. Nah, mari kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat ke-25. Ini konteksnya. Kalau bisa ditampilkan akan lebih bagus.
Yohanes pasal ke-5, 6 ayat 25. 6:25 Pak. Oke, mari baca bersama. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tanpa perahu, kok bisa?" Mereka heran. Ini kan pertanyaan kan? Lalu Yesus berikan jawaban. Jawabannya bukan bagaimana caranya, bukan bila mana. Tapi Yesus menyampaikan sebuah keluhan kepada masyarakat waktu itu yang berbondong-bondong mencari dia. Ayat 26. Nah, mendapatkan pertanyaan itu Yesus bilang apa? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." See? Orang-orang datang pada Yesus bukan karena melihat tanda yang telah Allah Bapa berikan di dalam perjanjian lama. Yesaya pasal 35. Bukan. Tapi mereka berbondong-bondong mencari Yesus gara-gara peristiwa roti yang spektakuler itu. Saudara-saudara sekalian, beberapa orang dulu, gak tahu sekarang, begitu hari Natal, kebaktian hari Natal 24 atau 25 itu rajin ke gereja. Bukan satu gereja, bisa 2 gereja, bisa 3 gereja. Ini orang keren apa tidak? Hebat apa tidak? Hebat. Kira-kira apa yang dia cari? Dari Philadelphia ke gereja lain lagi, ke gereja lain lagi. Jangan bilang tidak ada loh di tempat kita. Ada. Tapi bersyukur dia sudah pindah. Kalau ada lagi, persilakan pindah. Kira-kira apa yang dia cari? Dia mencari Yesus roti yang turun dari surga. Atau dia cari Black Forest. Tanpa bermaksud menuduh, saudara. Coba pikirkan, saudara. Coba pikirkan. Mencari roti yang turun dari surga atau mencari roti regal? Silakan saudara putuskan sendiri. Ada orang seperti itu. Jangan lupa saudara, ini komplain Yesus. Yesus ditanya bila mana engkau datang. Yesus tidak menjelaskan bagaimana dia berada di lokasi itu. Tapi sekarang dia memberikan pengajaran. Ini ya kalian ya, cari aku bukan karena melihat tanda. Tapi karena kamu tertarik dengan roti itu. Kamu kenyang dan kamu cari aku lagi. Berarti apa saudara sekalian? Ada sesuatu yang salah dengan orang banyak waktu itu yang berbondong-bondong begitu antusias mencari Yesus. Mereka datang dengan motif yang keliru. Motifnya adalah roti. Roti harafiah, roti benaran, roti boy, roti apa lagi itu ya? Silakan Anda sebut lebih lanjut lagi. Saudara, bukankah sampai hari ini masih ada orang-orang seperti itu mencari Yesus? Kenapa? Masalah ekonomi. Mencari Yesus. Kenapa? Masalah jodoh. Mencari Yesus. Kenapa? Karena rasanya sukacita. Kalau ke gereja rasanya plong. Happy. Ada juga orang pergi cari Yesus, pergi ke gereja. Kenapa? Mendapatkan kesembuhan, mendapatkan solusi atas begitu banyak persoalan. Saudara-saudara sekalian, silakan tambahkan lagi alasan-alasan lain. Itulah yang Yesus katakan, kamu mencari aku karena roti dan kamu kenyang. Seorang kurang berpendidikan, hidup sangat sederhana, tapi berjasa besar pada negara.
Lalu negara memberikan apresiasi sebuah jam, sebetulnya bukan jam ya, sebuah kompas ya. Fungsi kompas kan kita tahu kan ya, itu penting sekali untuk menunjukkan arah. Tapi orang ini tidak tahu fungsi dari kompas itu. Yang dia tahu kompas ini terbuat dari emas. Saudara, emas murni, 24 karat. Karena itu hadiah buat dia, maka kalau dia ada kebutuhan, dia akan preteli. Pertama dia preteli adalah rantainya. Bawa ke mana? Toko emas. Dan dia dapat duit. Dari rantai itu. Di lain waktu dia butuh duit lagi, dia mulai mencungkil. Dia buka kacanya, dia keluarkan jarumnya, dia bawa ke toko emas. Orang ini dapat duit tidak, saudara? Dia dapat. Tapi saya mau tanya, saudara, apa yang dia dapatkan dengan cara mempreteli emas yang ada pada bukan arloji tapi dari kompas itu, pasti tidak seberapa dengan fungsi, apalagi kompas itu secara keseluruhan, bukan? Berapa banyak di antara saudara pakai jam Rolex emas? Boleh tunjukkan pada saya? Gak berani tunjukkan pada saya, gak diminta gitu kan ya. Pasti marmata, itu kan Rolex kan? Hah? Katakan Rolex Bapak 500 juta satu buah itu. Kalau Bapak ada kebutuhan, rantainya dipleteli, dijual satu. Kira-kira 1 jam tangan bisa jual berapa? Belum pernah ya Pak? Bu, nanti coba Bu. Maka hasilnya tidak akan seberapa. Kehilangan fungsi dari arloji itu dan kehilangan nilai keutuhan. Nah, yang saya mau katakan dari ilustrasi ini adalah itulah yang terjadi dengan orang-orang pada waktu itu, bahkan sampai hari ini. Yesus datang, saya umpamakan dia adalah sebuah kompas terbuat dari emas yang berfungsi, berguna sekali untuk menunjukkan arah yang pasti bagi kita. Tapi sebagian orang tidak tahu fungsi kompas, hanya tahu ada emas dan mempreteli emas dan memanfaatkan emas itu. Kedatangan Yesus saya umpamakan, saya tidak sering promosi saudara, seumpama sebuah jam Rolex yang berharga beratus juta, bahkan miliar, beberapa miliar rupiah. Kita tidak tahu fungsi dari jam itu. Kita pikir barang ini buruk. Dan jangan lupa saudara, beberapa hari yang lampau ada seorang pencuri mencuri sebuah handphone, dia kembalikan lagi kepada pemiliknya karena dia pikir handphone itu murahan. Anda tahu ternyata handphone itu berapa harganya ya? Ada yang baca beritanya? 650 atau 450 juta itu handphone saudara. Dia tidak tahu barang, dia pikir barang murahan, jelek, dia balikin lagi saudara. Nah, saudara bisa jadi kita sudah mendapatkan, Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita, tapi sesungguhnya kita mendapatkan yang remeh-temeh. Untuk itulah Yesus mengeluh, dia bilang apa? Kau mencari aku bukan karena tanda. Aku adalah Mesias, akulah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Tapi kamu mencari aku semata-mata karena kamu telah makan roti. Nah, dalam rangka inilah Yesus ingin memberikan sebuah pengajaran yang sangat dalam. Dia kontraskan roti yang dimakan oleh masyarakat waktu itu diidentikan dengan mana yang dimakan oleh umat Israel selama 40 tahun di padang belantara. Yesus berkata, nenek moyangmu makan mana yang Allah Bapa berikan dan mereka semua sudah mati. Hei, kamu yang mencari aku, karena roti yang 5 ketul itu, semua itu akan binasa, semua itu akan mati. Akulah roti yang sebetulnya, roti yang turun dari sorga. Itu sebabnya Yesus memberikan saran di ayat yang ke-27 dari Yohanes pasal 6.
Dia bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, ayat ini bukan ayat tentang pekerjaan, saudara ya. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Halo? Siapa yang diutus Allah dalam konteks ini? Pasti bukan nabi-nabi yang lain. Pasti bukan tokoh agama yang lain. Pasti adalah Yesus yang dikehendaki oleh Bapa kepada orang-orang yang mencari Dia waktu itu adalah percayalah kepada Yesus. Ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Halo, dari sekian banyak saudara yang hadir pada hari ini. Permisi tanya, roti mana yang sudah saudara peroleh? Roti apa yang saudara harapkan sehingga saudara datang di dalam rumah Tuhan, bahkan menjadi pengikut Yesus? Apakah roti ekonomi? Apakah kesejahteraan? Apakah kebahagiaan? Apakah damai sejahtera yang saudara rindukan itu? Tinggalkan roti itu, saudara. Sebab Allah Bapa menyiapkan yang jauh lebih penting daripada itu. Yaitu apa? Roti surgawi, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Sangat menarik ayat yang ke-26. Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Nah, saudara sekalian, mengapa Yesus melakukan mujizat itu ada berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena di dalam perjanjian lama Allah telah memberikan tanda. Dan bagi Yohanes penulis Injil ini, mujizat yang Yesus lakukan itu adalah tanda. Tanda itu penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting benar, saudara. Saya pikir setiap orang yang sudah sering bertemu dengan saya, satu saat kalau kita ketemu di pinggir jalan, saudara kenali saya toh? Kenal ya? Ada orang bilang, saya agak mirip dengan Helmi Yahya, kata orang ya. Kata orang sih, nggak tahu dia mirip saya atau saya mirip dia, saya nggak tahu ya. Menurut saudara mirip apa tidak? Hah? Yang benar Pak. Enggak lah ya. Saudara, tapi kalau saya pergi ke Thailand atau ke Korea Selatan, lalu saya oplas itu kan ya. Saudara masih kenal saya kira-kira? Tergantung seberapa banyak yang diubahkan ya. Kalau jadi lemah gemulai, kelihatan saudara tidak akan kenali saya lagi. Kenapa? Karena tandanya berubah. Pak Suwito, semua orang kenal Pak Suwito. Ya kan ya? Betul ya? Pak Elvan semua orang tahu Bapak. Tapi kalau pergi ke Korea Selatan pulang-pulang, wah udah pakai sanggul Pak. Semua orang tidak kenal Bapak lagi. Kumis sudah tidak ada. Ya kan sudah pakai lipstik dan sebagainya. Wow, sudah berubah. Kenapa? Karena tandanya berubah. Tanda itu penting saudara. Kita bisa sampai ke rumah kan ada tanda-tanda. Habis ini rumah si Anu, ya kan? Terakhir kami ke rumahnya Pak Heri. Nyasar Pak.
Tahu gak kenapa nyasar? Karena piano gedenya udah dipindahin orang. Kan di samping Bapak kan ada piano gede kan ya? Gak tahu piano atau apa kan? Pokoknya ada tutupan kayak piano gede. Betul gak Pak Joni kan ya? Kami naik ke lantai atas lagi. Betul gak Pak Bonlyong? Kok B ya? Pak Heri di bawah kata orang. Oh, kenapa? Karena tandanya udah dipindah orang. Tanda itu penting, saudara. Tanda itu penting. Maka Allah Bapa memberikan tanda. Yohanes Pembaptis, dia mengagung-agungkan Yesus, luar biasa. Tapi ketika dia dalam penjara, dia bimbang dan ragu. Apa betul dia ini yang dijanjikan? Dia utus muridnya bertanya pada Yesus. Yesus menjawab murid-muridnya. Apa yang kamu baca di dalam perjanjian lama? Dan apa yang kamu lihat yang saya lakukan? Klop apa tidak? Akur apa tidak? Kalau akur, jangan kamu bimbang. Percayalah. Saudara, Yohanes menggunakan istilah tanda. Supaya orang-orang yang melihat Yesus tahu dia betul-betul adalah Mesias yang dijanjikan itu. Maka di dalam Yohanes pasal 20, Yohanes 20 ayat 30, bisa lihat apa yang Yohanes katakan. Yohanes 20 ayat ke-30. Di sana dikatakan, memang masih banyak tanda lain, masih banyak mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, kitab Injil Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Itu dia anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah sebabnya Yesus melakukan mujizat. Tapi sayangnya orang bias, saudara, lebih senang dengan rotinya daripada memahami Yesus adalah Mesias Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Jangan lagi ulangi kesalahan yang sama, saudara-saudara sekalian. Saya tidak katakan kita tidak butuh dengan roti. Kita tetap butuh roti. Tetapi bukan itu yang paling utama ketika kita mencari Yesus. Itu pertama, penting sekali saudara. Yang kedua, ini juga lebih dalam lagi saudara. Perhatikan dengan seksama Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ini penting saudara. Yohanes pasal 2 ayat 23. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Oh, ini keren kan? Alasannya apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Oh, ini keren, saudara. Ini seperti yang kita uraikan di bagian pertama. Jadi pada waktu itu Yesus datang. Balik lagi Pak, balik lagi. Oke, udah benar. Nah, di Yerusalem di hari raya penting itu banyak orang beriman, banyak orang percaya kepada Yesus, kepada nama Yesus. Alasannya apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diperbuat. Ini keren. Tapi jangan bangga dulu saudara. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya mencengangkan kita. 24. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Wow. Tadi kita semua sepakat bahwa tanda-tanda itu adalah petunjuk. Kompas yang menunjukkan dia adalah yang dijanjikan itu. Dan sekarang banyak orang justru percaya pada dia karena melihat tanda itu. Tetapi ayat ini dikunci dengan kata-kata, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka.
Wow, ada apa ini? Karena ia mengenal mereka semua. Ini penting, saudara. Beriman, lalu antusias. Ketika melihat mujizat, itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Itu sebabnya di awal saya sudah mengatakan, gereja yang besar dengan jemaat yang masif, penuh dengan mujizat dan orang-orang berbondong-bondong datang. Ini ada baiknya, tapi juga bisa misleading, saudara. Seorang penafsir mengatakan, saya ulangi kalimatnya, iman plus antusias karena melihat mujizat itu tidak cukup. Bisa berbahaya bahkan, saudara sekalian. Kenapa? Karena meletakkan iman pada mujizat pada akhirnya. Saudara sekalian, ayat Yohanes ini kan pasal 2 nih. Tadi kita bicara Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 bukankah dimulai dengan antusiasme, dengan kepercayaan yang luar biasa, bukan? Balik lagi Pak Tubandi, pasal 6 ayat 25. Oke. Bahkan kalau kita mau baca dari ayat 22 sebetulnya, ya kan? Pada keesokan harinya orang banyak ya. Yang masih tinggal di seberang melihat bahwa ia tidak di situ, berbondong-bondong mencari dia. Maka di ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, penuh antusias, saudara sekalian, luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus justru mengeluh. Yesus mengeluh. Dan puncaknya adalah setelah percakapan ini tentang roti, walaupun mereka penuh antusias, diikuti dengan murid-murid yang mengundurkan diri. Antusias, karena ada mujizat, beriman. Tapi ternyata iman yang tidak konsisten, iman yang gampang runtuh. Itu sebabnya ketika Yesus mengajar dengan keras, Alkitab berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini realitas, saudara. Itu sebabnya sekalipun mereka tahu, orang-orang tahu Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Halo saudara sekalian, kita yang percaya Yesus, apakah Yesus percaya pada diri kita? Paham saudara? Ini agak dalam ya. Saya lihat sudah mulai terkantuk-kantuk ini. Jelas apa tidak? Kalau tidak saya akan mulai dari awal lagi saudara. Kalau perlu minggu depan kita ulangi lagi. Saudara sekalian, betapa pentingnya. Jadi sekarang bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan roti yang dari surga itu, bukan roti yang lain? Saudara sekalian, di sini istimewanya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37 yang sudah kita baca. Mari kita baca lagi saudara. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berdoalah seperti yang ada di ayat ini. Setiap orang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Ini penting saudara-saudara. Kenapa? Karena Bapa yang berperan, yang mempunyai peran penting menyebabkan kita beriman percaya pada Yesus selain Roh Kudus. Lebih lanjut lagi ayat 44. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku
jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kita perlu ditarik oleh Bapa, pakai istilah tarik oleh Bapa. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Orang yang ditarik oleh Bapa kepada Kristus itu akan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Apa sih artinya ditarik oleh Bapa? Ayat 45. Dan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Ini penting saudara. Bukan hanya melihat mukjizat, bukan sekedar mengalami, merasakan sukacita, damai. Tapi lebih daripada itu dikatakan, semua orang mereka itu akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Di situ arti pentingnya saudara. Supaya apa? Supaya kita menerima pengajaran yang benar. Pengajaran yang alkitabiah. Itu sebabnya gereja kita sangat menekankan tentang pengajaran saudara. Bukan soal tanda-tanda dan seterusnya. Silakan saudara berdoa supaya Tuhan melakukan mukjizat. Tapi lebih daripada itu, saya berharap semua orang di antara kita merindukan mendapatkan pengajaran. Dan terus konsisten tinggal di dalam pengajaran itu. Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Paham saudara? Semoga Tuhan menolong kita. Doa saya, saudara, kalau dulu kita mencari roti yang ada di pasar itu, yang disiapkan oleh gereja-gereja. Tapi mulai hari ini, carilah Yesus, roti yang turun dari surga itu. Mari kita berdoa. Terus kalian, saya berharap tidak seorang pun di antara kita bersikap acuh tak acuh, take it for granted. Waspadalah. Yesus berkata, kerajaan Allah seumpama orang melemparkan pukat ke lautan. Setelah pukat ditarik, penuhlah pukat itu dengan ikan. Dan mereka akan duduk di pantai, memisahkan ikan-ikan yang baik di dalam pasu dan membuang ikan-ikan yang buruk. Jangan take it for granted. Yesus berkata, ketika benih gandum ditaburkan, ada juga kuasa kegelapan yang menaburkan benih ilalang. Tumbuh bersama-sama di dalam satu ladang. Bisa jadi tumbuh bersama-sama di dalam GKI Philadelphia. Waktunya akan datang, Tuhan akan memisahkan gandum dan ilalang. Di bagian lain, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak take it for granted. Di dalam sebuah kandang ada domba-domba. Tapi jangan lupa juga ada kambing-kambing. Hidup bersama-sama, berinteraksi bersama-sama. Tapi waktunya akan datang. Mungkin segera tiba. Dia akan memisahkan kambing-kambing dari domba-domba. Apakah saudara termasuk ikan yang baik?
Apakah saudara dan saya termasuk gandum? Apakah saudara dan saya termasuk domba-domba? Waspadalah saudara sekalian. Waspadalah. Kalau kita hanya mencari roti, kesenangan, mujizat, dan sesuatu yang lain. Mulai hari ini carilah Kristus, roti yang dari surga. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ayat yang banyak yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami sungguh membutuhkan Roh Kudus yang akan memberikan iluminasi, mencerahkan pikiran kami. Sekiranya selama ini kami hanya mencari roti seperti orang-orang berbondong-bondong, tidak menemukan roti yang dari surga itu, ubahkan kami hari ini, ya Allah Bapa. Ubahkanlah kami. Ubahkan kami Bapa. Dan catatlah nama kami. Buatlah kami ditarik oleh Allah Bapa kepada Kristus. Sehingga hidup kami terjamin keselamatan yang pasti kami dapatkan di dalam Kristus. Berkatilah setiap orang di antara kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan orang tua, bergumul dengan iman yang lemah, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan kuasa kegelapan, dan bergumul dengan ikatan dosa. Berikanlah belas kasihan dan anugerah-Mu ya Bapa. Berkatilah bangsa kami, bangsa yang besar. Setelah bertahun-tahun banyak orang bangga dengan pemerintahan ini, tapi hari-hari ini banyak orang menjadi tawar hati dan mulai kecewa dengan berbagai gerakan-gerakan di dalam dunia politik yang mencemaskan ini, yang dirasakan menciderai demokrasi yang telah disusun sekian tahun ya Bapa. Berbelas kasihanlah ya Bapa, berikanlah hikmat kepada pemimpin kami untuk membedakan yang baik dari yang tidak baik. Terima kasih Bapa. Mari saudara bersama kita naikkan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Beberapa warta untuk kita simak. Saudara sekalian, hari ini setelah kebaktian selesai, selama beberapa minggu berturut-turut, gereja kita akan menyelenggarakan sebuah acara, tanda kutip, kompetisi, yaitu apa?
Philadelphia Got Talent ya. Ada 3 orang setiap minggu, ada 3. Jadi saudara diundang untuk menyaksikan penampilan dari 3 orang. Minggu depan juga seterusnya sampai menjelang Natal, saudara-saudara ya. Oke, ada hadiahnya nih bagi peserta, saudara. Oke. Kemudian setelah kebaktian 2 selesai ya, sekitar jam 11.30 ada acara persekutuan pemuda hari ini, saudara, akan berlangsung cukup singkat. Selain itu juga ada paduan suara. Pemuda-pemuda diundang untuk ambil bagian, saudara. Sangat diharapkan supaya anak-anak muda di gereja kita mempunyai sebuah wadah, bisa berkomunikasi, bisa bergaul sama anggota, anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Yeah. Kemudian ada Natal ini, PW cepat banget Natalnya ya. Tanggal berapa itu? Bahkan sebelum Advent mereka sudah merayakan Natal ya. Wah, ibu-ibunya kalau pakai bahasa Betawi ngebet banget gitu ya. Tanggal 2 Desember saudara, jam 17 kaum wanita diundang hadir. Ada tukar kado juga tuh, 50.000 per minimal ya. Biasanya bapak-bapak juga pada nongol tuh ya. Hei saudara, mari kaum wanita diundang untuk ambil bagian. Masih ada yang lain lagi? Tidak ada. Nah, di tangan saya ada beberapa kawan pertama kali hadir, saya akan menyambut mereka. Yang pertama adalah saudara Yoktan Abelius Samuel. Di belakang ada Yoktan Samuel. Selamat datang, saudara Yoktan Abelius Samuel. Ini asalnya dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ya. Oh iya, selamat datang ya. Berasal dari GKE Evangelion. Selamat datang. Kemudian ada Juan Merika bukan? Maafkan saya kalau saya salah. Juan Merika. Oke. Juan ya. Juan ya. Oke. Selamat datang. Palem Lestari Blok B. Kemudian ada Bastian. Selamat datang. Satu rombongan kah? Iya. Selamat datang Bastian dan Ibu Ellen Damanik. Yes, selamat datang dari Siantar, Bu. Wah, Damanik sebelahnya ada Panjaitan ya. Oke, ya selamat datang buat saudara sekalian. Adakah yang lain selain nama-nama yang sudah saya sebutkan? Hampir kelupaan saudara. Berbuat dosa yang tidak terampuni kalau dilupakan. Ada 4 saudara-saudara dari GKI Harapan Indah. Mereka ini adalah penatua dan guru-guru sekolah minggu yang datang melayani sekolah minggu pada hari ini. Bolehkah saya undang berdiri berempat? Ya, kita sambut mereka. Yang lain-lain juga boleh berdiri saudara. Bastian, Ibu Damanik, ya. Yang pertama juga Samuel. Yuk kita sambut mereka saudara. Apakah majelis ada siapkan sebuah kado kecil buat mereka? Oke, ya. Terima kasih untuk kehadiran dari saudara sekalian. Saya pikir hanya itu saja. Baik, Pak Kurniawan lanjutkan bagian akhir. Terima kasih Pendeta Haji Mahoni yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memasuki persembahan dan kita akan membaca satu firman Tuhan. Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, saya bacakan di sini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan satu pujian. Tuhan tahu. Lagu ini syairnya dikutip dari ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Dan saya kadang kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, saya berharapkan supaya jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang sudah sangat dewasa di dalam mencerna firman Tuhan. Karena firman Tuhan di sini dikatakan bunga bakung dihiasi oleh Bapa, burung dipelihara oleh Bapa, tidak bekerja, tidak menanam, tapi dipelihara oleh Bapa. Nah, di sini kita harus bisa mencerna firman Tuhan ini dengan dewasa. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa untuk jemaat Tuhan ya, untuk kehidupan kita ya. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja, tapi Tuhan kasih kita makan. Nah itu memang harus kita bedakan. Dan kita harus dengan iman yang dewasa untuk mencerna firman Tuhan ini. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, diiringi dengan pujian Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berarti. perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu,
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh tidak bisa kami katakan dengan kata-kata saja Tuhan, untuk anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk pimpinan yang Kau berikan di dalam hidup kami, terutama untuk berkat yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena lepas hari lepas hari, Engkau menyediakan yang terbaik dan Engkau mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembalikan daripada anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Meskipun tidak seberapa di hadapan Engkau ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau ajari kami untuk memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan dan juga usaha yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan ya Tuhan, boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau untuk kehidupan kami, kehidupan jemaat Engkau, khususnya di Philadelphia ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya kasih setiamu boleh tetap dan terus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau juga menopang kehidupan kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh berjalan lurus di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh menang untuk setiap pencobaan yang boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berharap kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan Engkau. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang di sekitar sini ya Tuhan. Boleh membawa jiwa-jiwa, boleh menjadi wadah untuk berkumpul, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kita, suka dan duka datang silih berganti. Biarlah satu pujian ini menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selalu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat ulang tahun buat Ibu Shoing yang pada hari ini pas berulang tahun. Tuhan memberkati. Bapak Ibu juga diundang untuk tinggal sesaat untuk mengikuti acara tambahan dalam rangka persiapan Natal ini. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Seperti yang kita tahu tadi habis KU2 kan kita ada Philadelphia Got Talent, di mana sebulan itu tiap minggunya akan ada 3 peserta yang akan menunjukkan bakat-bakatnya dan talenta-talentanya di depan kita semua. Nah, untuk minggu ini ketiga pesertanya itu ada Bu Desi, ada Oma, sama ada Chelsea. Nah, biar nggak berlama-lama, sembari menunggu meja para juri disusun, kita langsung aja panggil urutan pertama, peserta pertama, yaitu Bu Desi. Ya. Untuk Bu Desi, mana nih Bu Desi? Bu Desi. Bu Desi mana? Bu? Ya, untuk Bu Desi dipersilahkan. Di mana? Turin. Juri siapa? Oh, oke. Sebelum kita menyaksikan peserta-peserta, kita kenalan dulu sama ketiga juri. Iya, juri pertama ada Paji. Tepuk tangan dong untuk Paji. Terus juri kedua ada Bu Tuti. Ya, tepuk tangan untuk Bu Tuti. Juri ketiga ada Om Baron. Nah, tepuk tangan dong untuk Om Baron. Nah, bisa kita lihat di sini jurinya penuh dengan profesionalisme. Asik. Oke. Untuk Bu Tuti dipersilakan menuju meja juri. Oke. Tes. Udah siap? Siapa aja tadi pesertanya? Bu Desi. Bu Desi mana Bu Desi? Bu Desinya mana, Pak? Ah, itu dia. Oke. Nah, ya, ini peserta pertamanya udah ada di depan, yaitu Bu Desi. Orang yang paling sering di gereja dari Senin sampai Jumat.